Selamat datang kembali di kelas saya. Saat ini kita akan mempelajari future value dan jumlah tunggal atau single amount. Bagaimana menghitung future value untuk single amount, jumlah arus kas yang tunggal. Oke. Jika Anda belum tahu apa itu future value, belum tahu apa itu jumlah tunggal, maka Anda bisa balik ke presentasi sebelumnya. Ya. Oke. Apa yang kita pelajari sekarang adalah untuk majemukan ya, untuk bunga yang dimajemukan. Akan lebih mudah jika kita langsung masuk ke dalam bagaimana cara perhitungannya. Oke. Contohnya adalah Fred Moreno itu mempunyai uang $100 ya, uang $100, lalu ia ingin menabung dengan jumlah bunga 8%. Ya, jumlah bunganya 8%, dan bunganya itu dimajemukan. Ya, Anda bisa lihat di sini bunganya itu dimajemukan secara tahunan. Ini adalah contoh yang paling gampang. Dan berapa yang akan dia miliki 1 tahun ke depan. Seperti biasa, saya akan menggambar yang namanya timeline. Ini tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5. Oke. Lalu ia memiliki 100 hari ini, saat ini juga. Dan pertanyaannya, berapakah di tahun pertama? Oke. Anda bisa menghitungnya dengan cara $100 ini bisa menghitungnya $100 ini, lalu Anda tambahkan dengan 100 dikali 0,08, itu adalah 8%. Jumlahnya adalah $108. Sama. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua yang akan lebih memudahkan kalau jumlah tahunnya akan banyak, Anda bisa memakai dengan cara $100 dikalikan dengan 1 plus 0,08 pangkatnya 1. Ini karena ini adalah 1 tahun. Ya, ini 1 tahun. Maka jumlahnya nanti akan sama 100 dikali 1,08, ini adalah $108 juga ya. Dengan kata lain, rumus dari menghitung future value ini adalah rumusnya adalah future value sama dengan present value-nya, maksudnya saat ini, dikali dengan 1 plus I pangkat N. Jadi ini adalah rumusnya. Mungkin ya Anda harus menghafalnya. Jadi future value ini adalah nilai masa depannya, present value adalah nilai saat ini, nilai saat ininya yaitu $100-nya ini, nilai saat ininya. Lalu I itu adalah bunganya, interest ya, bunganya 8%, 0,08, dan N adalah periodenya. Dalam hal ini periodenya adalah 1 year, dimajemukan selama 1 year. Ingat, ini adalah compound. Sekarang kita latihan. Kalau misalnya dia punya $800, itu berarti kita tinggal masukin $800-nya adalah untuk $800, dimasukin 6%-nya untuk bunganya, dan untuk 5 year adalah 5 tahun. Jumlahnya adalah 1074,40. Ini adalah future value-nya. Jadi nilai uang ya. Karena ini masih ada dalam prediksi kenapa belum, karena tergantung asumsi suku bunganya adalah sekitar 0,06 atau 6%.
Jadi nilai, kita kasih kata nilai uangnya adalah 1070,40. Oke, grafik ini menandakan hubungan antara jumlah waktu periode dengan nilai future-nya. Nilai future-nya. Anda bisa lihat semakin tinggi bunganya, maka nilainya akan semakin tinggi juga nilai. Jadi semakin contohnya semakin Anda menabung dengan bunga yang tinggi, maka semakin tinggi pula tabungan Anda. Ya, ininya tabungan Anda, jumlah tabungan Anda. Nah, semakin lama Anda menabung, periodenya semakin panjang, maka semakin tinggi pula uang yang Anda tabung. Ini dalam konsep future value. Sekarang kita masuk ke jumlah tunggal juga, tetapi yang present value atau yang biasa kita sebut, mungkin kita kasih nilai sekarang. Ya, nilai sekarang, present value. Artinya kita memiliki jumlah uang di masa depan untuk kita tarik balik ke masa saat ini. Mari kita contohkan misalnya kita memiliki uang sejumlah, kita akan mendapatkan uang seperti jumlah tadi sejumlah 108 di tahun pertama, ya. Kita akan mendapatkan uang sejumlah 108 di tahun pertama. Oke, uang sejumlah 108 di tahun pertama. Berapakah nilainya saat ini, atau berapakah present value-nya nilainya saat ini jika pada saat ini asumsi bunga I adalah 8%. Oke, kita bisa menggambarkan time value-nya dulu. Menggambarkan timeline-nya. Mungkin kita bisa gambarkan di atas ini timeline-nya. Nilainya adalah 100. Bukan seperti ini. Kita gambarkan di bawah saja. Ya, ini tahun ke-0, ini tahun pertama. Jadi di sini ada 108, berapakah di tahun ke-0? Rumusnya gampang. Jadi ini adalah PV, itu adalah future value-nya. Kalau tadi dikali, sekarang dibagi 1 plus I. 1 plus I pangkatkan N. Jadi dari sini jelas, kita tinggal 108 dibagi 0,1,08 pangkat 1. Harusnya jadinya adalah 100. Oke. Jadi rumus ini mohon dihafalkan dengan sangat, ya, ininya. Anuitas saat ini. Oke. Anuitas seperti sudah saya kasih tahu kemarin, anuitas dia lebih ke jumlah kasnya yang sama setiap tahun dari timeline sebuah periode. Jumlah kasnya yang sama setiap tahun. Jadi misalnya nabungnya 100, ya berarti 100, oke, gitu. Selama 4 tahun, misalnya selama beberapa periode. Nah, untuk anuitas ada yang namanya ordinary annuity, ya, ada yang namanya due annuity. Jadi ada yang namanya ordinary dan satu lagi due. Bedanya apa? Bedanya ordinary annuity itu selalu penerimaan kasnya adalah di akhir tahun. Sedangkan due annuity selalu di awal tahun.
Oke, kita contohkan misalnya saya menerima kas 100 selama 4 tahun, ordinary annuity. It means yang akan terjadi adalah selama 4 tahun ya. 2, 3, 4. Ini yang ordinary. Kalau saya menerima 100 selama 4 tahun, berarti muncul kas pertama saya adalah di akhir tahun di sini. 1, 2, 3, 4 ya. Sedangkan kalau do agak berbeda karena dia muncul di awal tahun. Artinya di sini saya sudah ada di tahun ke-0. 2, 3, 4. Nah. Oke. Contohnya adalah seperti ini. Frank Abrams memilih untuk memilih mana yang lebih bagus. Yang pertama adalah sebuah anuitas 5 tahun, 1.000 ya, $1.000, jumlahnya $1.000 selama 5 tahun. Yang pertama adalah sebuah ordinary, yang kedua yang annuity B adalah 2 annuity. Dua-duanya jumlah 5.000, maka berapakah anuitasnya? Oke. Sekarang kita akan mencoba menggambarkannya. Jadi yang pertama, sedikit lagi, ini 1.000. Oke ya. Sorry, gak masuk. Oke, yang ini gak masuk. Berarti yang pertama 1.000 sampai 5 tahun. Oke. Cara menghitungnya sebenarnya gampang. Anda tinggal memperlakukannya seperti layaknya sebuah single ya, antara anuitas ordinary ordinary annuity ya, lihat mulainya di tahun pertama, dan annuity B yang due annuity mulainya di tahun 0 ya. Sininya juga harap dilihat ininya sampai ininya, jumlahnya dua-duanya 5.000. Mana yang Anda pilih ya? Anda pilih. Oke. Tadi saya sudah menyebut perhitungannya pada saat awal. Mari kita coba lagi. Jadi ini ada sebuah garis 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1.000 yang pertama, 1.000 yang kedua, 1.000 yang ketiga, 1.000 yang keempat, 1.000 yang kelima. Oke. Mari kita lihat di tahun kelima. Yang pertama kita akan karena future value, berarti tahun kelima nilai 1.000 yang ini, nilai 1.000 yang ini nih, yang ini berarti akan dimajemukkan selama 1, 2, 3, 4. Berarti di sini adalah yang pertama 1.000 yang pertama ini dikali 1 plus bunganya tadi berapa ya bunganya? Contoh 7%. Jadi kita taruh sini 7% sama dengan berapa? Yang kedua sama kali 1. Ini pangkatnya berapa tahun tadi? 4 tahun, sorry yang ini.
Ini 1 plus 7% pangkat 3. Oke. Yang ini pangkat 2. Yang ini pangkat 1. Dan yang terakhir pangkat 0. Nah, dari hasilnya semuanya tinggal dijumlah. Berapa jumlahnya? Adalah 5.751. Oke, ini adalah yang ordinary, ya, ordinary annuity. Dengan logika yang sama, Anda sebenarnya bisa menghitungnya yang due annuity, ya. Ini yang baru ordinary. Jadi tolong hitung yang due annuity. Tugas Anda sekarang hitung yang due annuity. Jangan lupa cash flow-nya yang due annuity, dan juga jangan lupa mulainya dari 0. Oke, saya tunggu hasilnya. Bagaimana cara memakai rumus ataupun tabel, saya akan menjelaskannya di kelas, ya. Rumusnya nanti ada rumusnya, ada tabelnya, saya akan jelaskan di kelas. Oke. Untuk present value sama aja sebenarnya caranya. Misalnya ini kita lakukan yang ordinary dulu. $700 at the end of each year, ya. 700 juga semuanya. 5 tahun, selama 5 tahun. Oke. Nah, tapi kalau present value adalah kebalikannya. Jadi berapakah nilainya saat ini jika 700 ini di present value kan ke titik nilai sekarang? Berarti dengan bunga sekitar 8%, perhitungan ini didapat dari 700, oke, dibagi 1 plus 8%, pangkat, dia 1 tahun doang di diskonto istilahnya. Oke. Yang ini 700, 1 plus 8%, pangkat 2, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi jumlahnya nanti tinggal dijumlahkan, jumlahnya segini. Itu adalah ordinary annuity. Tugas Anda yang kedua, adalah tugas lagi untuk mencari yang due annuity, mencari PV due annuity. Tugasnya sama, ya. Ini. Terakhir dari pembahasan ini adalah present value dari sebuah perpetuity. Perpetuity itu adalah aliran kas anuitas, bentuknya anuitas, namun dengan jangka waktu tak terhingga. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Gampang sekali. Ini adalah
rumusnya. Tinggal contohnya, jika Anda memiliki menabung hari ini dan akan mengambilnya 1.000 per tahun, 1.000 each year forever dengan bunga 8%, maka berapakah jumlah yang present value yang Anda harus lakukan sekarang? Tinggal dibagi 1.000 dari sini, 8% dari sini, jumlahnya 12,5. Itu adalah perpetuitas. Oke. Oke, yang pertama tadi kita sudah membahas yang namanya single cash flow. Lalu kita membahas anuitas bentuknya. Terakhir kita membahas mix. Konsepnya serupa semua, namun mix, jumlah angka setiap tahun itu adalah berbeda-beda. Anda bisa lihat setiap tahun. Dengan metode yang sama, Anda juga bisa menggabungkannya ya. Berapa kalau ditanya jumlah future value-nya, Anda bisa melihat. Tinggal dimasukkan saja semuanya. Berarti angka ini sebenarnya dapatnya dari bunganya 8% sepertinya. Bunganya 8%. Ini akan didapat dari 11.500 dikali 1 plus 8% pangkat 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 pangkat 4. Oke, ini adalah 11, 15, 6, 40. Yang ini berarti pangkat 3 dan sebagainya. Ya, jadi silakan dihitung sendiri. Perhitungan present value untuk midstream juga sama, angkanya berbeda. Semuanya dimasukkan. Kalau memakai bunga 9%, berarti asalnya ini adalah dari 400 dibagi 1 plus 9% pangkat 1. Oke. 1 dari mana? Karena ini 1 tahun ke arah 0. Oke, seperti ini.